Sobat Kepo, ada yang spesial nih. Kita bakal kenalin kalian berbagai hal yang menarik. Dan tentunya bikin kalian penasaran. Ikutin kita ya. Kepoin yuk, hayu meluncur. Halo Sobat Kepo, kembali lagi di acara Kepoin Yuk, hayu meluncur. Nah Sobat Kepo, jadi kali ini kita akan mengeksplor salah satu batik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya Sobat Kepo di rumah makin penasaran kan? Bersama saya Trias, Saya Tio, yang akan menemani Sobat Kepo di rumah selama 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita sudah berada di lokasi produksi batik Gawe Mili yang berlokasi di Payak Cilik RT 5 Desa Sri Mulyo, Piungan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sebelum itu Sobat Kepo pasti penasaran kan siapa sih narasumber kita pada hari ini dan bagaimana dan seperti apa hasil karya beliau? Mari kita simak video berikut ini. Halo Sobat Kepo, kali ini kita akan ditemani oleh Pak Rudi nih. Siapa sih beliau ini? Beliau ini adalah seorang guru sekaligus seorang produsen batik asal Yogyakarta. Tepatnya ada di Payak Cilik RT 5 Desa Sri Mulyo, Piungan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula terciptanya batik ini karena beliau adalah seorang seniman yang mempunyai kreativitas dan inovatif yang tinggi. Beliau sebagai guru seni budaya di beberapa sekolah daerah istimewa Yogyakarta dan sempat mendalami seni rupa di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat pandemi di awal tahun 2020, beliau membuka usaha ini dengan memproduksi batik kontemporer. Batik kontemporer ini dibuat dengan sangat bebas, yang artinya tidak ada aturan-aturan yang mengikat motif batik tersebut. Bapak Rudi selalu memproduksi batik kontemporer dengan ide-ide kreatifnya. Yang dihasilkan oleh usaha ini tentu saja tidak ada yang sama antara kain satu dengan kain yang lainnya. Jadi, untuk batik ini, Bapak Rudi bebas untuk mengekspresikan karyanya. Jadi, untuk batik ini, Bapak Rudi bebas mengekspresikan karyanya. Menyulap kain mori menjadi kain unik yang bernilai untuk menghasilkan karya yang bervariasi. Batik kontemporer ini mempunyai nilai seni dan harga jual yang tinggi. Motifnya pun bermacam-macam. Ada yang bebatuan, dedaunan, pepohonan, suasana alam, dan motif variasi yang lainnya. Batik kontemporer ini pun bermacam-macam warnanya. Ada yang merah, hijau, hitam, putih, dan kombinasi warna lainnya. Batik kontemporer ini tentunya banyak motif dan warna yang bervariasi, menghasilkan batik yang elegan dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Karya ini dibuat oleh keterampilan Bapak Rudi sendiri dan bantuan keluarganya. Nah Sobat Kepo udah pada tahu belum nih, apa sih batik Gawe Mili itu? Untuk lebih tahu, kita mendapat kesempatan nih buat berbincang-bincang langsung dengan produsennya. Nah, pastinya Sobat Kepo penasaran kan? Ikutin kita ya! Halo Sobat Kepo, nah ini dia yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Dan beliau
yang mempunyai usaha batik gawe mili di Desa Sri Mulyo ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Nah, Sobat Kepo, jadi sekarang kami sudah bertemu dengan Bapak Rudi. Beliau ini sebagai pemilik usaha batik gawe mili di Desa Sri Mulyo. Bapak gimana kabarnya Pak sebelumnya? Alhamdulillah baik ya. Iya. Semoga begitu juga kalian juga baik kan, sehat walafiat. Terima kasih Pak. Iya. Pak, ini tadi sedang proses apa Pak batiknya? Oh ini sedang mengerjakan untuk bagian pengambilan warna putih. Oh, Iya, dengan iya. warna putih atau dengan istilahnya desain-desain dan tembok. Ya, desain-desain menggunakan canting desain-desain atau menggunakan canting cecek. Kemudian untuk bagian ngebloknya menggunakan canting tembok itu seperti itu. Nah ini adalah keluarga saya, ini istri saya yang membantu keseharian, ya sela-sela dari kesibukan keseharian, ya inilah kegiatannya seperti ini. Ya sebagai ya untuk penambahan hasil dan kegiatan supaya tidak bosan di rumah gitu. Begitu, iya Pak. Iya. Jadi dari hobi gitu ya Pak? Iya, Suka gitu. iya suka dan ya jelas menghasilkan seperti itu. Iya. Isi waktu luang juga ya Pak? Iya, mengisi waktu luang betul supaya tidak bengong. Jadi ini karyanya ini pesanan atau bagaimana Pak? Nah, kalau kayak ada pesanan, tapi kebanyakan ini adalah buatan selalu berkarya, inovatif Oh, aja. gitu. Ya kami selalu inovatif karena tadi batik saya itu kan batiknya satu-satu atau limited, Oh, jadi iya. harus selalu berkarya. Iya untuk membuat. Iya betul ya. Ya karena ini prosesnya itu untuk tahapan pembuatan batik itu kan bukan waktu lama. Jadi memang harus telaten dan maksudnya sabar seperti itu, iya, seperti itu. Harus itu. Kalau karya-karyanya ini cuman ada di sini atau ada yang lainnya Pak? Iya, karya-karya kalau jelas ya di dalam ada. Oh, di dalam ada. Iya, di dalam ada, boleh silakan kalian nanti bisa melihat-lihatnya gitu di dalam, ya. Ya, mari silakan masuk ke dalam ya. Tapi mohon maaf mungkin saya ganti baju dulu Oh, ya. iya, Pak, iya. Ya, ini karena bekerja di sini mungkin kurang nyaman, jadi untuk nyamannya saya mau ganti dulu ya. Ya. Nah Sobat Kepo pasti penasaran kan apa aja sih yang bisa kita kulik dari karya beliau. Daripada kalian makin kepo, yuk ikutin kita. Kepoin yuk, hayu meluncur. Jenis batik yang Bapak hasilkan ini jenis batik apa sih Pak? Ya, batik yang saya hasilkan ini adalah batik abstrak kontemporer. Ya. Iya, abstrak itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Kalau namanya abstrak. Kepoin yuk, hayu meluncur. Nah Sobat Kepo, kali ini kita sudah berada di galerinya Pak Rudi, betul Pak? Iya, betul. Betul sekali. Ya, jadi ini beberapa karya hasil dari batik gawe mili ini ya Pak? Iya, ini adalah beberapa dari karya kami batik gawe mili. Banyak juga Pak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi Sobat Kepo, batik adalah seni melukis di atas kain mori menggunakan canting dan cairan malam yang menghasilkan seni bernilai tinggi. Betul gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Nah Sobat Kepo, jenis dari batik itu juga berbagai macam loh. Salah satunya seperti batik cap, batik tulis, dan batik lukis. Serta masih banyak jenis batik yang lainnya. Nah Pak, kalau boleh saya tanya, Bapak sudah mendirikan usaha ini berjalan berapa lama ya? Ya, kami membuat batik tulis ini atau memulai dari batik tulis ini dari tahun 2010. Tapi dari awalnya itu adalah belum memikirkan untuk komersil ya. Dari awalnya ini membuat batik itu dari bermain-main, mencoba. Tapi dari mencoba itu akhirnya kita coba untuk membuat batik ini kok menghasilkan karya yang bagus. Akhirnya kami kembangkan, iya. Kami kembangkan ini dari keluarga terlebih dahulu. Dari keluarga? Iya, dari. Oke. Jadi dari hobi gitu Pak ya? Iya, betul. Kemudian
batik ini dinamai batik gawe mili ini alasannya kenapa Pak? Ya, ini mempunyai sejarah sebenarnya. Batik gawe mili, dari nama gawe itu adalah sendiri adalah membuat, kemudian mili itu adalah mengalir. Dan lokasi rumah saya itu berada di belakang saya adalah Kali Gawe, nama Kali Gawe atau Sungai Gawe ya. Ya, akhirnya saya berikan nama Gawe Mili. Gawe adalah membuat, mili adalah mengalir. Ya, harapan saya semuanya baik. Kalau kita membuat sesuatu yang baik, akan mengalirkan sesuatu yang baik. Nah, kita membuat batik gawe mili, ya akan memberikan kesejahteraan atau mungkin mendatangkan, mungkin bisa dikatakan ya mengalir uangnya seperti itu ya. Ya mengalir ya banyak, termasuk ya semoga dengan karya-karya ini membuat suatu barokah ya, dan mengalir juga amanah gitu, seperti itu. Baik Pak. Nah Pak, kalau boleh saya tanya, jenis batik yang Bapak hasilkan ini jenis batik apa sih Pak? Ya, batik yang saya hasilkan ini adalah batik abstrak kontemporer. Jadi, iya, abstrak itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Kalau namanya abstrak itu, kalau kontemporer ini adalah bukan suatu kombinasi ya, sesuatu yang modern ya. Kombinasi di sini mempunyai suatu kebebasan. Jadi tidak punya suatu ikatan tertentu. Jadi kalau saya membuat suatu karya ini, ya saya tidak mempunyai keterikatan harus begini tidak. Jadi secara improve saja. Jadi saya membuat karya itu bebas. Jadi mengalir dengan ide pikiran ini secara langsung. Ya, batik ini maka dinamakan abstrak kontemporer. Jadi setiap karya-karya ini akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu seperti itu, baik dari motifnya maupun dari warnanya. Iya. Jadi sekreatif dan inovatif. Betul, iya. Ya, jadi kalau hasil dari batik-batik ini ditujukan kemana nih Pak? Ya, saya membuatnya ini jelas. Kalau saya membuat suatu batik ini sudah mempunyai tujuan adalah untuk ya menambah penghasilan, ya untuk bisnis, terutama untuk bisnis keluarga terlebih dahulu seperti itu pengembangannya. Ya untuk nanti untuk masa tua saya nanti kalau sudah misalnya pensiun ya untuk memfokuskan ya sudah dimulai dari sekarang. Jadi mulai sekarang mulai berjalan nanti mungkin 10 tahun yang depan atau nanti beberapa tahun depan paling tidak sudah mempunyai suatu apa ya pasar atau pangsa pasar ya, baik tingkat lokal maupun ya tidak-tidaknya ya menasional gitu. Nah, awal mula Bapak memulai karya batik ini kalau boleh diceritain sedikit tuh kayak gimana sih Pak? Ya, mulai latar belakangnya adalah dari hobi ya, dari bermain-main. Terutama saya mempunyai basic atau jurusan seni rupa. Iya, seni rupa itu adalah cabangnya ada 9. Di antaranya satunya itu adalah kriya batik. Nah, kriya batik. Tepatnya bahwa batik ini adalah useful art atau seni guna atau seni pakai. Karya seni yang dipakai, ya dipakai diterapkan pada baju ya, atau pakaian ya seperti itu. Ya jadinya saya dari awal mulanya dari jurusan saya yang punya basic seni rupa itu tadi seperti itu. Oh, berarti Bapak ini di rumah produksi dan juga di luar mengajar gitu ya Pak? Iya betul sekali, saya mengajarkan ya kepada anak-anak di SMA khususnya. Di SMA saya mengajarkan mengajar batik ya, membuat batik tulis juga, membuat baju, artinya dibuat baju seragam itu dibuat sendiri, kemudian nanti dijahitkan dan dipakai nanti sendiri pada anak-anak itu, seperti itu. Oh, oke, baik Pak. Jadi kalau Bapak kan di rumah produksi, di luar mengajar. Iya. Dan ini juga tentunya dijual ya Pak ya karyanya ya? Iya tentu ya. Kemudian ada cara sendiri untuk merawat batiknya ini bagaimana Iya, Pak? baik, Agar ya. kualitasnya tetap awet gitu. Iya. Selalu kalau ada penjual yang datang ke sini ya kan saya sampaikan untuk merawat batik ini supaya biar lebih awet ya. Karena ini adalah handmade. Jadi 100% adalah buatan tangan ya, terbuat buatan tangan. Jadi ini ya memang kalau tidak dirawat dengan baik ya akan mudah warnanya pudar seperti itu. Misalnya ini cara mencucinya, satu itu dengan menggunakan cairan lerak ya. Lerak itu buahnya seperti kelereng itu warnanya coklat itu dengan cairan. Kemudian penggantinya bisa menggunakan sabun mandi. Sabun mandi bisa itu akan lebih aman ya. Kemudian ada menggunakan dengan sampo ya. Sampo itu akan aman juga. Kemudian cara menjemurnya tidak diterik sinar matahari langsung.
Tapi kita anginkan saja sudah cukup, 1 jam paling kering. Karena apa? Bahan batik tulis ini adalah katun 100%. Itu seperti iya. Betul. Wah, menarik sekali ya Pak. Nah, dari semua hasil mahakarya Bapak nih, Bapak ada nggak sih tujuan untuk mengangkat ke UMKM lokal gitu? Wah, jelas kalau itu harapan saya ya. Tapi sebelumnya untuk kita ke lingkungan keluarga terlebih dahulu. Ya, keluarga kita menguasai masalah produksi, teknik, proses ya. Kita menguasai. Kemudian pemasaran. Nah, dari segi pemasaran kita menguasai, baru kemudian kita lingkungan sekitar. Ya, dari tetangga kemudian sampai ke desa ya. Karena bagian dari kami itu sudah masuk ke profil dari desa Sri Mulyo. Iya, desa Sri Mulyo itu merupakan desa yang sudah menjuarai desa tingkat nasional ya, sampai saat ini. Iya. Nah, jadi memang berprestasi gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, dari semua mahakarya Bapak juga nih, alat apa aja sih yang perlu digunakan dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Iya. Untuk alat yang kami gunakan banyak sekali ya. Tapi untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, mari saya ajak ke ruang produksi atau di workshop. Ya. Ada workshop Pak? Iya, ada. Nanti kita coba berarti ya. Iya. Jadi sahabat di rumah, penasaran nggak sih gimana sih caranya membuat batik gawe mili di rumah produksi batik gawe mili ini? Jadi saksikan kita terus. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Yuk. Hayu meluncur. Hayu meluncur. Mau coba boleh Pak? Boleh, silakan. Ya, kalau nggak coba nanti nggak akan bisa. Nanti yang mudah silakan disifratkan sedikit aja ya, sedikit aja ya. Kepoin Yuk, hayu meluncur. Kembali lagi di acara Kepoin Yuk, hayu meluncur. Nah, Sobat Kepo, kali ini kita sudah berada di tempat produksi atau workshop milik Bapak Rudi langsung ya Pak? Iya. Pada kesempatan kali ini kita bakal diperkenalin sama Pak Rudi. Bagaimana sih cara membuat batik yang Pak Rudi hasilkan selama ini? Iya, ini akan saya perkenalkan beberapa alat dan bahan yang ada di ruang produksi atau workshop kami batik gawe mili ya. Ini adalah alat utama. Alat utama adalah seperti biasa, ini adalah canting. Ada beberapa macam canting ya. Paling kecil ini adalah canting yang namanya canting isen-isen atau canting cecek. Kemudian di tengah-tengah itu ada canting klowong ya. Kemudian canting tembok ya. Kemudian ada canting yang namanya canting ini matanya 3 atau 2 atau lebih, itu namanya canting. Iya, carat namanya. Carat itu biasa disebut. Kemudian alat yang lain adalah wajan. Nah, ini adalah wajan yang bisa digunakan. Nah, kami gunakan adalah kompornya kompor elektrik. Ini kompor elektriknya di sini ya. Kita menggunakan listrik. Ya, kemudian alat yang lain adalah kuas ya. Kuas ini. Kemudian ada panci ya, panci. Ini adalah untuk membuat atau memanasi lilin supaya mencair ya, kita panasi di atas kompor ya. Pakai kompor di sini biar cepat, pakai kompornya kompor gas ya supaya cepat panasnya. Nah, kemudian bahannya ini ada bahan pewarna. Pewarna ya, ini namanya pewarna yang kami gunakan adalah remasol. Ada bermacam-macam, ada kuning, merah, biru, hitam dan lain sebagainya. Kemudian ada scrap ya. Scrap ini adalah termasuk alat ya, alat untuk membantu menghilangkan malam-malam yang menempel di lantai ya, di lantai. Kemudian ada bahan utama, ini adalah malam. Ini adalah malam klowong namanya, seperti ini ada malam utama yang kita gunakan ya, kebanyakan. Kemudian silakan ya, bisa dicoba, maksudnya dicoba dipatahkan kuat atau tidak ya. Ternyata kuat Sobat Kepo, tidak bisa dipatahkan. Kalau ini yang kuat tidak lupa ketinggalan, ini adalah alat timbangan ukur gram ya. Ini adalah untuk mengukur
jumlah berapa yang kita butuhkan pewarna remasol tadi, karena harus kita timbang supaya nanti untuk membuat suatu ramuan warna berikutnya tidak terlalu jauh perbedaannya, karena nanti akan kita campur dengan air dengan menggunakan kaleng ini seperti itu ya. Jadi iya, harus kita ukur benar-benar ke berapa beratnya, berapa gram seperti itu ya. Nah, selain itu ada bahan utama. Bahan utama adalah kain. Oh, kain ini, Nah, kain ini adalah kain mori. kain Mori jenisnya yang kita pakai adalah primissima. Ya, ini akan kita praktekkan pertama kali dalam membuat suatu batik abstrak kontemporer, batik gamini ya. Ini mulai awal mulanya dari sini. Kita panaskan, ini sudah mendidih, cukup tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti gosong ya. Pokoknya cukupan sedang, sudah cukup mencair dan tidak terlalu panasan atau gosong ya. Hasilnya nanti kalau gosong itu nanti hasilnya kainnya juga nanti coklat. Jadi tidak bagus seperti itu nanti. Jadi mudah sobek. Makanya cukup. Kalau istilahnya dalam bahasa Jawanya itu adalah kalau istilah dari air itu hangat-hangat kuku ya, hangat kuku seperti itu. Kalau di sini tidak boleh terlalu panas ya. Ya, ini seperti aja kita seperti ini ya, pelan-pelan. Ini masih terlalu panas. Jadi seperti ini. Tunggu agak Ya. reda. Ada, jadi di sini mulai dari ini kita awal ya seperti ini. Mau coba boleh Pak? Boleh silakan. Ya kalau nggak coba nanti nggak akan bisa. Nanti yang mudah silahkan disipratkan sedikit aja ya, sedikit aja ya, bagian atas ya, bagian atas ya sudah, ini aja ya, gini aja ya, variasi di atas saja yang atas. Nah, nanti bagian yang bawah sini akan diisi ya, di nanti pakai manual ya, seperti ini. Silahkan mencoba ya. Ini cukup Pak? Cukup ya, bagian sebelah atas ya, ya bebas pokoknya ya. Bebas ya, Pak? Jadi ini tidak namanya abstrak, itu kan tidak berbentuk, jadi kita bebas, tidak terikat. Nah, nanti untuk proses dari pewarnaan memang itu yang harus kita benar-benar mengutamakannya. Kalau misalnya pewarnaan itu sampai gagal, badik itu nanti semua akan gagal seperti itu. Kalau ini tidak masalah seperti ini ya. Ini ya cukup seperti ini adalah dasarnya. Ada istilah ya, memang abstrak itu tidak berbentuk iya, Tidak seperti terikat. itu. Tapi kombinasinya nanti kontemporer ya. Kalau kontemporer itu kan ada modern, kontemporer ya. Kontemporer adalah suatu kebebasan seperti ini, bisa digabungkan dengan inspirasi dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada batu, ada daunan, ada bebijian, ada buah ya, kita kita bentukkan di sini mirip-mirip lah seperti itu. Ya, seperti itu. Setelah ini nih prosesnya apa lagi nih Pak? Oh iya, jadi setelah proses ini tergantung dari keinginan kita ya. Ada kalau misalnya pesanan atau mungkin kita membuat batik kan secara bebas. Ini kalau kita mau tambah lagi dengan cara manual, kita tambah dengan menggunakan canting. Iya, motif canting dengan motif-motif yang kita inginkan ya. Kita inginkan dari inspirasi dari alam sekitar. Ada batu, ada biji-bijian, ada buah-buahan, kemudian kita aplikasikan di sini secara bebas ya, tanpa harus begini tidak, pokoknya bebas ya. Yang penting nanti prosesnya untuk membuat variasi di dalam batik ini gitu, seperti itu. Nah, setelah jadi kemudian kita proses pewarnaan. Iya, mau kita ingin warna apa? Ya, kita misalnya mau berkelanjutan atau mau langsung jadi. Kalau misalnya ada kelanjutan, kita buat proses dasar warna hitam misalnya, warna hitam, kemudian kita tunggu sampai kering. Kalau udah kering, kita fiksasi atau kita artinya fiksasi itu adalah untuk mengunci warna supaya warnanya nanti tidak pudar. Iya, seperti yang saya pakai ini ya, seperti ini dan mesti harus dikunci ya, seperti itu. Nah, kuncinya pakai apa? Kuncinya yaitu dengan memakai water glass. Water glass itu bentuknya gel. Gel itu kemudian dicampur dengan air perbandingan 1:1. Airnya 1, kemudian water glassnya 1 ya. Kita campur, kemudian setelah cair, kemudian kita kuas. Kemudian kuas biasa sampai rata. Jangan sampai tidak ada yang kena. Kalau ada yang sedikit tidak kena, nanti kita cuci
warnanya akan kembali putih lagi. Seperti itu, iya. Makanya harus rata betul. Udah rata yakin, tunggu kering. Setelah kering kita cuci. Setelah kita cuci, baru kita rebus. Atau istilahnya dengan batik itu istilahnya adalah lorot. Ngelorot, iya. Ngelorot adalah untuk melepaskan lilin yang menempel pada kain. Gitu, Iya, iya seperti itu. Kemudian kita cuci lagi, saya bersih seperti itu dan bersih. Dan hasilnya setengah jadi seperti ini. Ya. Oh ini. Iya seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi Ya. Sobat Kepo, ini hasil setelah jadi, setengah jadi Iya, ya. setengah jadi. Setelah direbus ya Pak? Iya, Dilorot benar. ya? Iya betul. Ini teman-teman. Seperti ini. Ini dari tahapan awal setengah jadi seperti ini. Jadi Sobat Kepo, ini hasilnya yang setengah jadi. Ada juga yang hasilnya sudah jadi seperti kainnya yang pakaian yang dipakai seperti beliau ini. Dan yang tadi Sobat Kepo sudah menyaksikan yang ada di galeri itu. Sobat Kepo, udah gak kerasa ya 30 menit ini kita lalui bersama bagaimana sih dari awal kita mengenal batik kontemporer ini dan bagaimana cara pengerjaannya langsung dengan pemilik usahanya. Semoga di episode kali ini bisa menginspirasi Sobat Kepo di rumah untuk terus berkarya. Kami pamit undur diri. Saya Trias. Saya Tio. Kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus saksikan Kepoin Yuk Setiap hari Sabtu di jam 12.30 hanya Hanya di di Wolu Wolu TV. TV. Kepoin yuk. Hayu meluncur. Om sorry om. Cece. Rolling and action. Jangan kemana-mana, tetap. Yuk jalan. Kepoin Yuk Hayu meluncur. Nah Sobat Kepo, hari ini kita akan mengeksplor tentang batik. Bersama saya Tias. Saya Tio. Aduh tali. Nah, tuh baca. Enggak buat obrol. Kalau nggak ada saya, kelompok ini nggak Wah boleh. parah. Oke. Loh, juga nih. Wait. Oke. Saya. Oh iya.